Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo Bekasi. Mudah-mudahan rekan Halo Bekasi di siang hari ini atau di hari ini, ya, hari yang spesial. Kenapa spesial? Karena Halo Bekasi sekarang akan menghadirkan sosok pemuda yang mampu memimpin Kota Bekasi. Ya. Sudah kiprahnya mungkin rekan Halo Bekasi sudah tidak ragu lagi ya, karena saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, Bang Sardi Effendi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Sardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Apalagi Kua PPS sudah diketuk palu ya? Bukan diketok palu, disahkan secara Disahkan. bersama. Oh, disahkan. Oke. Iya. Nah, kita hari ini mendapat kesempatan untuk mengintip lebih jauh bagaimana terkait dengan insentif RT RW ya. Kemudian yang kedua yang ditunggu-tunggu oleh ribuan ya aparatur pemerintah Kota Bekasi non ASN yaitu P3K yang terkait dengan bagaimana P3K ini lebih sejahtera. Apakah DPRD memikirkan RW dan juga pegawai dari pemerintah Kota Bekasi? Kita akan tanya beliau. Pak Sardi sebagai Ketua DPRD. Nah ini rekan-rekan P3K ngeluh ya, katanya belum dibayarkan TPP-nya sampai saat ini. Bahkan kemarin ada rencana akan melakukan aksi unjuk rasa Bang, terkait dengan bagaimana kesejahteraan mereka yang tadinya TKK gajinya sekitar 4 juta lebih. Tapi setelah menjadi P3K kan 29, 28 tergantung ijazah. Nah, kemudian TPP-nya nggak cair-cair gitu Pak. Gimana sebenarnya sih Pak? Ya, TPP itu yang P3K ya, hampir jumlahnya 8 ribuan. Ini akan dicairkan di bulan November ini, karena ini masuk di APBD perubahan 2025. Jadi saya kira agak bersabar dulu ya, karena ini proses tata kelola keuangan daerah ini juga perlu dilakukan secara cermat ya, supaya nanti masyarakat Kota Bekasi ini betul-betul dapat merasakan ya kebijakan-kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat, terutama yang sudah melakukan pelayanan-pelayanan di Kota Bekasi dan juga sudah mengabdi kinerjanya untuk pemerintah daerah yaitu P3K hari ini. Ya, anggaran yang disiapkan untuk sekitar 8 ribuan tadi berapa nih Ketua? Ya, secara totalnya saya tidak tahu detailnya, tapi memang itu akan dilakukan rapel ya, 1.500.000 per bulan, ya sehingga nanti dari bulan P3K ini diangkat, ya ini sudah bisa dibayarkan. Nilainya 1,5 juta per bulan? 1,5 per bulan. Per orang ya? Per orang. Itu tergantung ijazah nggak Pak? Misalnya yang SMP berapa, yang SMA berapa? Enggak ada ketentuan. Oh, nggak ada ketentuannya. Itu kan untuk TPP ya. Ya artinya sekitar kalau saya baca nih 73 miliar, 73,6 miliar ya setahun atau bahkan mungkin bisa nambah Pak? Ya itu kan tergantung kemampuan keuangan daerah. Selama kemampuan keuangan daerah ya dari pendapatan asli daerah itu ada, ya tentunya ini menjadi tunjangan untuk TPP ya, penghasilan pegawai. Ya. Tapi kalau tidak ada ya TPP pun kan pasti akan berkurang ya, karena itu kembali kepada kemampuan keuangan daerah. Oke, angka 1,5 juta apakah memang sudah ditaksir oleh Ketua DPRD atau bahkan teman-teman Dewan? Ini cukup loh untuk nambah dari gaji awalnya atau bahkan itu ketentuan nasional Pak? Ya TPP itu yang mengajukan pemerintah daerah ya kepada DPRD. Jadi kita hanya menghitung adalah tadi kemampuan keuangan daerah, kemudian rasionalitas anggaran, apakah itu dibolehkan secara peraturan perundang-undangan. Ya, kalau itu memang sudah dibolehkan ya mau tidak mau kan itu harus dibayarkan sejumlah itu. Itu berdasarkan ajuan dan kajian dari tentu pemerintah daerah. Dalam hal ini ada Sekda, ada Kepala PSDM, kemudian Belpangda dan juga BPKAD ya, Badan Aset dan Pengelola Keuangan Daerah ya. Ya, apakah dengan 70 miliar lebih ini tidak mengganggu Pak terkait dengan efisiensi yang sebelumnya dibicarakan di pusat untuk daerah-daerah efisiensi begitu? Ya sebenarnya bukan efisiensi, ini kan masuknya kan belanja pegawai ya yang sudah cukup tinggi. Kalau efisiensi kan kita kena efisiensi di transfer kas daerah itu 153 miliar. 153 miliar ya? Dan efisiensi sudah banyak dilakukan, bahwa
kegiatan-kegiatan seremonial kan sudah mulai dikurangi, kemudian jumlah peserta dalam kegiatan pun juga dibatasi ya. Termasuk di DPRD ini kan ada paripurna yang memang mengundang banyak orang, ada paripurna tidak mengundang. Ini kan rapat-rapat pun kita efisiensikan ya. Karena tadi keuangan daerah ini kan tidak begitu baik ya hari ini karena pendapatan kita yang masih kurang. Ya, P3K sangat menunjang kinerja pemerintah ya, baik DPRD maupun pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini eksekutif. Nah, ke depan ada nggak rencana untuk menambah dari 1,5 tadi dari TPP-nya, Pak? Ya, selama kemampuan keuangan daerah itu ada, ya itulah sebenarnya yang bisa diberikan untuk meningkatkan kinerja dan memotivasi para pegawai ya dengan TPP itu. Artinya memang ada rencana juga ya, Pak? Ya, selama itu ada kemampuan keuangan daerah, pasti ada rencana untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai ya. Tapi kalau tidak ada kemampuan keuangan daerah, ya kemudian juga sulit kita rasionalisasi kaitan dengan belanja pegawai kan yang ada saja disyukuri dulu gitu. Kalau secara keseluruhan nih belanja pegawai kan ada aturannya Pak ya, sekian persen untuk belanja pegawai, sekian persen untuk pembangunan. Nah di Kota Bekasi sudah belum Pak sesuai dengan ketentuan begitu? Ya memang itu namanya mandatory spending ya. Mandatory spending kita ini udah hampir 45% sebetulnya. Ya ini sebenarnya berada dalam warna ya, kuning, hati-hati lah. Kuning, hati-hati ya. Karena jangan sampai nanti terjadi defisit, terjadi kekurangan bayar. Nah ini akan berdampak pada pembangunan publik yang lain. Gitu. Selama ini kan kita juga melihat ya bahwa pembangunan Kota Bekasi banyak dibangun oleh swasta Pak. Ya, ketika pemerintah Kota Bekasi mempunyai APBD lebih dari 6 triliun, tapi kenyataannya kan hampir terserap 45% tadi untuk belanja-belanja pembangunan dan sisanya untuk belanja pegawai. Ini kan juga harus diatur Ketua. Seperti apa rumus yang mungkin ke depan akan dilakukan Ketua? Ya, saya kira rumus efisiensi. Ya, efisiensi kan sudah dilakukan ya. Tinggal kita sendiri yang akan mengefisienkan setiap belanja yang ada. Ya, karena kalau belanja-belanja yang tidak efektif ya kita efisienkan. Ya, kemudian Ketua, mungkin teman-teman P3K merasa lega ya karena nanti November ini akan dirapel berarti Pak ya? Dirapel. Banyak juga ya Pak? Ya lumayan lah. Bisa bayar utang kalau yang punya utang begitu ya. Kalau yang ingin membeli sesuatu atau bahkan selama ini kontrakannya masih nunggak-nunggak ya, ini Ketua sudah janji bahwa nanti November pasti dibayar. Kira-kira tanggal berapa sih? Ya nanti tanya ke Sekda apa BKAD ya, karena kan yang membayar kan di sana. Yang jelas DPRD sudah oke ya, udah DPRD menyetujui dan memahami kebijakan anggaran kaitan dengan TPP itu di APBD perubahan 2025. Oke. Jadi rekan-rekan P3K ya, rekan-rekan Halo Bekasi juga harus tahu bahwa saat ini pemerintah juga memanjakan ya bagaimana P3K ini bisa mendapat TPP. Dan alhamdulillah Ketua DPRD dan teman-teman DPRD sudah menyetujui bahwa 1,5 juta nilainya 70 miliar lebih ya. Sebenarnya kecil apa kalau dilihat Bang, kalau dilihat dari 6, sekian triliun begitu ya. Ya kan postur APBD kita ini tidak hanya belanja pegawai kan, banyak belanja yang lain termasuk kepentingan ya untuk belanja fisik, kesehatan, pendidikan. Oke. Jadi kalau belanja pegawai semua nanti yang sekolah atau jalan rusak siapa yang perbaiki? Artinya teman-teman dari P3K juga harus sabar ya, karena memang porsinya masih hanya segitu ya, 1,5, tapi lumayan lah kalau di 7 bulan berarti lumayan juga lah buat beli motor kebeli ya Bang Sardi ya begitu. Nah selain Ketua DPRD dan teman-teman Dewan ini sudah menyetujui bagaimana TPP dari para P3K ini bisa cair bulan ini ya, ini kabar gembira dan ditunggu-tunggu karena saya mendapat surat juga Ketua ketika kita liputan pagi-pagi di Pemkot banyak sekali ini bonnya di warung-warung Pemkot ini sudah banyak gitu dan harapannya seperti apa nih terkait dengan pembayaran ini Ketua? Ya, saya kira ini nanti kan nunggu pembayaran TPP yang mudah-mudahan bisa tepat waktu ya. Karena itu kan nanti diajukan TPP ini kan per OPD. Per OPD ya. Nah, kemudian ini saya dapat info juga nih Ketua bahwa selain adanya tadi ya TPP bagi P3K, kita juga menaikkan intensif RT dan RW. Nah,
Kira-kira dari berapa ke berapa nih untuk para RT sendiri dan para RW nih, Pak? Ya insentif ya. Ya insentif itu ya kalau RT kan yang lama itu 500.000 jadi 750 ya. Untuk RT kalau insentif RW ya 750 menjadi 1.250.000. Itu untuk RW. RW. RT-nya? Tadi 500 jadi 750.000. Ya. Ya artinya bahwa ini kan insentif yang dirumuskan ya secara bersama pemerintah daerah, dan ini juga bagian janji kampanye sebetulnya untuk Janji menaikkan politiknya insentif RT RW. Nah, kalau dilihat dari posturnya, berapa RT RW di Kota Bekasi, Pak? Ya kalau tidak salah datanya kan 13.020 RW ya, ya se-Kota Bekasi. Untuk RT-nya? Lebih dari 4.000? RT saya nggak hafal ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara nanti pembayaran? Apakah per bulan nih, misalnya RT 750, kemudian RW 1.250, atau bahkan nanti diterapkan juga ada triwulan pertama, bagaimana? Tuh. Teknis tanya ke Kabak Tapem. Oh, artinya memang yang penting DPRD sudah mengokein ya, sudah menyetujui. DPRD ini hanya membuat kebijakan anggaran bersama pemerintah daerah, menaikkan insentif dan nominalnya tadi yang disampaikan ya, sehingga nanti teknisnya ya Sekda, Kabak Tapem itu ya segera memproses. Kalau memang sudah disahkan ya silahkan cairkan kepada RT RW. Tapi nggak ada itu Pak, ketentuan tertentu kayak yang 100 juta kan sering juga nih disebut intensif RW, padahal kan beda ya Tuh. 100 juta itu sebenarnya itu kan awalnya itu untuk hibah RW. Tapi hari ini disebut itu adalah bantuan keuangan untuk RW. Ya nanti digunakan silakan apakah nanti pemilahan sampah dan lainnya ya, sehingga itu dipedomani dengan peraturan wali kota tentang 100 juta itu. Oke, ya artinya memang berbeda ya antara honor insentif RT RW dengan yang 100 juta tadi. Ya berbeda kan, beda nomenklatur, yang satu insentif, yang satu untuk mensupport kegiatan RW kan. Artinya memang kalau yang 750 itu untuk haknya si RT, tapi yang 100 juta itu haknya warga masyarakat di RW tersebut gitu ya. Dia kan sekarang itu sudah disuruh diminta secara perwal itu kan harus rapat ya, musyawarah bersama. Ya, sehingga ya silakan RW RT itu bermusyawarah ya untuk apa menggunakan 100 juta itu sesuai dengan pedoman yang diperwakikan oleh wali kota. Nah, ini yang menjadi polemik ketua di lapangan. Bahwa RW ini merasa kok saya sepertinya dihadapkan dengan hukum yang terlalu berat, padahal cuma hanya 100 juta, persyaratannya banyak pula. Nah, sebenarnya ketua dewan pengennya seperti apa sih gitu? Ya kita minta sebenarnya kebijakan ini disosialisasikan secara matang. Ya oleh Kabak Tapem, ya oleh seluruh camat lurah Kota Bekasi, supaya tidak simpang siur, salah tafsir tentang penggunaan dana 100 juta per RW ini. Kalau yang intensif nanti ada itunya, Pak? Apa pertanggungjawabannya, Pak? Insentif itu hanya laporan saja. Hanya laporan ya, seperti kita dapat slip gaji begitu. Iya. Oke. Laporan kegiatan aja. Insentif itu. Dan rekan Halo Bekasi, bagi rekan yang ingin bertanya ya, silahkan bisa hubungi Halo Bekasi terkait dengan dua hal tersebut, yaitu terkait dengan TPP dan juga yang kemudian sekarang menjadi naik juga adalah intensif daripada RT dan RW di Kota Bekasi. Seperti tadi disampaikan Bang Sardi bahwa saat ini Ketua DPRD mah royal untuk masyarakat begitu ya. Untuk RT atau RW terutama dan untuk masyarakat yang 100 juta sudah di-ACC juga Pak? Ya sudah, jadi bukan Ketua DPRD yang royal. DPRD ini dituntut agar kebijakan pro rakyat. Kebijakan pro rakyat. Berpihak kepada masyarakat. Ya karena DPRD ini kan mengevaluasi dirinya. Ya bahwa APBD yang ditetapkan oleh DPRD ini itu bagian dari kesepahaman dan kesepakatan dengan pemerintah daerah. Apalagi kita akan mengoreksi dan mengontrol seluruh kebijakan anggaran diajukan oleh pemerintah daerah. Nah, ketika pemerintah daerah mengajukan ini berkaitan dengan dana RW yang 100 juta, ini tentunya kan langsung ke RW. Nah, mau tidak mau kan DPRD mengkaji itu dan mengingatkan pemerintah daerah agar ini dipedomani dan segera dicairkan untuk kegiatan masyarakat. Nah ini kan pro sama rakyat kalau gitu kan. Betul. Jadi yang ditambah anggaran itu adalah
anggaran yang berbasis lingkungan. Apakah ini juga termasuk bahwa nanti akan mengurangi bagaimana proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah daerah terkait dengan adanya 100 juta per RW ini, Pak? Jadi sudah dihitung ada perimbangan belanja ya, itu kan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan itu sudah dihitung dan ini belanja yang ada di pemerintah daerah juga. Sehingga kalau sudah dihitung semuanya saling melengkapi sebetulnya. Tapi dimasukkan nggak Pak untuk belanja infrastruktur yang 100 juta per RW tersebut? Ya belanja infrastruktur itu yang 100 juta itu kan dikembalikan ke RW. Ya kalau ada juga yang memang sifatnya belanja infrastruktur yang ada di dinas-dinas fisik, dinas-dinas terkait ya, di Perkimtan, di MSDA ya itu berbeda lagi. Nah, ini kan banyak sekali RW yang juga menyatakan bahwa saya kurang paham nih ketika membuat pelaporan nanti agar tidak terjadi masalah hukum. Bisa nggak ketika P3K misalnya diperbantukan untuk nanti bagaimana Pak RW ini membuat laporannya yang betul, bagus, kemudian perencanaannya seperti apa begitu Pak? Ya itu dikoordinasikan sama Sekda, Kabak Tapem ya, sama Camat Lurah. Itu teknis ya, saya kira. Jadi yang penting uang APBD ini dipertanggungjawabkan intinya. Oke. Nah kemudian Pak Isu yang saat ini juga masih kita di Bekasi masih menggantui adalah bagaimana ke depan proyek-proyek infrastruktur ini betul bahwa tadi yang sudah dibagi menjadi RT RW, kemudian proyek penanganan banjir pun masih ada. Kira-kira bisa disepil dikit Pak Ketua terkait dengan kira-kira banjir bisa berkurang berapa dengan anggaran berapa ini Ketua? Ya kalau banjir ini kan sebenarnya kita yang awal itu kan menormalisasi sungai, kali ya. Sekarang ini banyak folder-folder air yang dibangun kembali ya untuk mengatasi banjir ya. Jadi kita nggak bisa juga menghitung secara persentase atau secara angka berapa kurangnya karena kan banjir ini kan sesuatu yang memang sulit diprediksi. Tergantung ini kan tata ruang wilayah kita ini, juga ruang terbuka hijau kita. Jadi dan juga pola perilaku masyarakat ya jangan sampai membuang sampah di sungai, di saluran air ya. Dan drainase Kota Bekasi ini ya memang harus kita perbaiki ya. Jadi jangan sampai itu yang menyebabkan banjir yang selama ini. Oke. Nah kemudian untuk proyek-proyek pembangunan pemerintah, gedung-gedung pemerintah sepertinya sudah menjadi target. Contohnya bagaimana puskesmas, kemudian sekolah-sekolah kayak kemarin kita miris juga nih Ketua. Sebagai Ketua Dewan mungkin juga lebih miris ya ketika ada anak masih sekolah Deprok di Kota Bekasi. Nah ke depan dorongan seperti apa Ketua DPRD ini terkait dengan bagaimana pemerintah bisa adil ya terkait dengan pendidikan dan infrastruktur lain begitu Pak? Ya data dari Dinas Pendidikan itu 39.000 itu kekurangan bangku, meja ya, lemari ya sehingga inilah yang menjadi prioritas kebijakan anggaran yang akan datang ya. Jadi setiap ruang kelas baru itu harus ada meja, bangku, mebelnya ya. Ya jangan sampai ada ruang kelas tapi tidak ada mebelnya. Kemudian daya tampung juga harus dipastikan ya supaya mebeler itu ya sesuai dengan apa yang memang menjadi jumlah siswa hari ini. Gitu. Ya, kemudian Ketua bahwa masyarakat juga mengeluh bahwa pembangunan di Kota Bekasi kayaknya fokusnya hanya di Bekasi Selatan nih, Jati Sampurna dan sebagainya, Pondok Melati kurang tersentuh. Bahkan seperti kita lihat di media-media bahwa kadang-kadang pejabatnya hanya di lingkungan selatan aja ini bergeraknya begitu. Bagaimana pendidikan di sana yang sekolahnya masih SMP aja satu kecamatan. Nah kemudian gimana pemerataan pembangunan di 12 kecamatan ini bisa terpantau begitu Ketua? Iya, rencana kerja pemerintah daerah itu kan ada Musrembang, ada Renja Dinas, ada Reses DPRD. Ya, kalau ditanya fokus pembangunan ya tergantung Musrembang dan juga Renja Dinas ini. Prioritas pembangunan di Kota Bekasi ini wilayah mana yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau untuk DPRD, untuk Reses DPRD, hasil Reses itu sudah menyebar ke seluruh daerah pemilihan di 12 kecamatan. Tinggal memang prioritas anggaran mana yang memang dikuatkan ya supaya di tempat-tempat itu dapat diperbaiki infrastrukturnya dan lainnya. Oke, tapi ada usulan khusus nggak Ketua dari warga ya setelah Ketua keliling wilayah begitu? Ini sekolah harus ada di sini lagi Pak Ketua atau puskesmas sini lagi begitu, ada nggak? Kalau sekolah itu usulan dari Renja Dinas, ya kemudian itu yang ditindaklanjuti di
forum RKPD di Bapelibangda ya. Ya, forum rencana kerja pemerintah daerah itulah yang merumuskan mana SD SMP yang mau dibangun. Ya, sekarang ini kan SMP yang perlu dibangun itu kan SMP yang masih berstatus unit sekolah baru. USB itu ya, karena kekurangan ruang kelas baru, kemudian juga belum ada bangunannya, dan itu bertahun-tahun. Sehingga kalau pemerintah daerah ini mau fokus, mau prioritas ya benahilah rencana kerja pemerintah daerah itu supaya membenahi secara prioritas unit sekolah baru dulu. Artinya memang RKPD itu menjadi kunci bagaimana ke depan pembangunannya begitu Pak ya? Ya itu RKPD itu tahapan dari proses pembangunan. RKPD kemudian ditetapkan jadi buku, disampaikan ke DPRD, menjadi kebijakan umum anggaran, prioritas pelaporan anggaran sementara, dibahas oleh DPRD, kemudian menjadi RAPBD dan menjadi APBD. Jadi kuncinya itu yang pertama di RKPD. Dan bahkan RKPD itu berawal dari Musrembang, Renja Dinas, dan hasil-hasil reses DPRD. Tiga pintu ini. Tiga pintu ya, jadi ada kesinambungan begitu ya. Iya. Nah, kita lihat bahwa kita membutuhkan anggaran seperti tadi yang saya ikuti di paripurna, sekitar 6,7 triliun ya, kalau nggak salah nih, di KUA PPS begitu. Nah, kita ngomong banyak dari A sampai Z, tapi nyatanya kan kalau transfer daerah dikurangi, kemudian dari provinsi dikurangi, pembangunan flyover yang direncanakan bisa gagal juga nih Pak terkait dengan itu. Tapi kalau mungkin kalau PLTSA kan memang dana dari pusat begitu, karena kita menyiapkan lahan saja. Bisa disepil dikit dong, kira-kira proyek yang mercusuar ini bisa nggak Pak terlaksana ketika tadi ada pengurangan untuk RT RW dan lain sebagainya gitu Pak? Ya, semuanya yang perimbangan belanja semuanya tidak dikurangi. Oke. Masih berjalan ya. Jadi semua kegiatan pun yang ada ya di APBD 2026 itu kita kan punya APBD itu ditetapkan 7,2 triliun. Ya. Nah, pendapatan daerah kita dari PAD itu dari pendapatan daerah itu 6,8 ya, kebijakan pendapatan kita terdiri dari PAD kita 4,2 sekian dan 2, triliun sekian itu dari dana transfer. Jadi total 6,8 kebijakan pendapatan kita 2026. Dan ini masih berimbang lah dari belanja pegawai, belanja fisik, modal, belanja tanah dan yang lainnya itu masih berimbang. Dan tidak ada yang terkurangi, termasuk flyover Bulak Kapal. Ya itu juga provinsi sudah memberikan juga ditambah dari APBD. Oke, artinya insya Allah landing ya Pak ya? Iya, sekarang ini kan sedang menyelesaikan pembebasan lahan dan 2026 ini kayaknya sudah mulai tiang pancang untuk flyover Bulak Kapal. Oke. Kadang-kadang orang menjadi ketua Pak Ketua ini ingin punya sesuatu hal yang mungkin akan diingat. Oh ini pas ketua DPRD-nya Pak Sardi nih, usul ini muncul gitu. Kita lihat bahwa bagaimanapun salah satu fraksi yang memperjuangkan gedung dewan lebih menarik adalah dulu zaman Pak Heruman begitu, ketika dibangun gedung baru sebagai tempat banyak hal begitu, menerima tamu dan sebagainya. Kira-kira ketua punya keinginan khusus nggak selama menjabat sebagai ketua yang notabene bisa bermanfaat bagi rakyat banyak gitu? Ya, kalau saya memastikan target-target RPJMD itu dan LKPJ wali kota itu dapat menuntaskan ya pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Janjinya misalnya 56 puskesmas itu sudah terbangun semua. Semua SMP negeri yang berstatus unit sekolah baru itu ya harus dibangun. Kemudian juga meningkatkan ke rumah sakit tipe D menjadi tipe C dan semua punya spesialisasi kaitan dengan pelayanan kesehatannya. Ada yang jantung, ada yang paru ya. Sehingga ini menjadi proses tahapan kebijakan di DPRD bersama pemerintah daerah itu yang memang itu harus diselesaikan. Ditambah lagi seluruh bangku meja di Kota Bekasi ini tidak ada lagi yang rusak. Amin. Ya, itu semua harus kondisi baik semua. Ya, karena bagaimanapun kasihan mereka yang sekolah bangkunya itu masih waktu usia Mas Bayu sekolah itu masih sampai ada. Sekarang ya. Iya, bangku-bangku panjang begitu, pakunya sampai 15 biji. Sampai tulisan yang diukir sejarahnya masih ada ya. Pakai tip gitu. Jadi ini harus dituntaskan kayak seperti itu ya. Sehingga kita jangan sampai membangun yang mercusuar tapi meninggalkan banyak hal ya. Misalnya flyover Bulak Kapal kita bangun, wisata air kita bangun. Tapi tadi ya kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan kesehatan ini masih kurang. Nah, kemarin saya sempat ngobrol nih Bang.
ada orang dari luar daerah ini menyatakan bahwa dia punya alat bagaimana untuk cuci darah begitu. Dan pemerintah itu bisa menyewa dan bisa ditaruh di puskesmas. Tapi ternyata sampai sekarang ngantrinya luar biasa di RSUD karena alatnya hanya RSUD yang punya. Nah, sementara mungkin saya nggak tahu nih anggaran APBD apa sanggup nggak beli alat-alat begitu. Apa sebaiknya kerjasama dengan swasta ini diberlakukan begitu, Pak? Ya itu tergantung usulan renjanya RSUD. Kalau RSUD nggak kreatif, nggak pernah mengajukan ya, kita kan bukan bagian dari eksekutif Pelaksana ya. ya. Kita kan membuat kebijakan anggaran yang lainnya di DPRD. Jadi selama itu dia ada renja di RSUD, ya sampaikan ke wali kota. Supaya Artinya itu tergantung pimpinan tertinggi suatu dinas atau SKPD begitu ya? RSUD kan direktur, ada direktur. direkturnya. Di sana cek aja ada nggak renjanya untuk memperbaiki itu. Supaya masyarakat dapat merasakan pelayanan melalui alat-alat kesehatan itu. Oke. Nah kemudian pendapatan kita tadi juga sempat selalu viral memang hal ini karena kaitannya dengan napas Kota Bekasi ke depan, jantungnya Kota Bekasi. Selain Babalitbangda adalah bagaimana duitnya ada begitu. Tapi sampai sekarang tidak sampai 70% dari target. Bagaimana Ketua? Ya baru 66%. Ya artinya kita kasih kesempatan di Bapenda untuk bekerja ya, untuk mendapatkan pendapatan asli. Oke, kita sepil dikit dong yang lagi hot juga nih Bekasi. 250 orang ya kemarin dimutasi. Nah juga kemarin juga sebelumnya Bapendanya ditargetkan 90. Kalau tidak kira-kira tidak tercapai gitu, Ketua usul nggak untuk diganti juga lagi begitu? Ya mutasi rotasi ini kan hak prerogatif wali kota. Oke. Jadi kalau sudah hak prerogatif ya hak prerogatif wali kota juga untuk mengganti kalau anak buahnya yang sudah diganti itu nggak becus kerja. Oke. Artinya memang sepakat kalau bahwa mutasi silahkan, tapi harus yang kompeten begitu Ketua? Ya mutasi rotasi itu hak prerogatif wali kota. Yang mau kompetensi nggak kompeten sekalian ya itu hak prerogatif wali kota. Oke. Jadi artinya tergantung wali kota merit sistemnya jalan apa enggak untuk bagaimana Bekasi lebih baik ya. Iya kembali ke wali kota hak prerogatifnya. Mau pakai merit sistem nggak pakai sistem. Terserah dia aja ya begitu ya. Terserah wali kota, namanya prerogatif wali kota. Oke. Tapi kalau Ketua melihat ya bahwa 250 kan bukan angka sedikit, sepil dikit Ketua. Bagaimana Ketua melihat karena masyarakat menilai ya bahwa ada inspektorat yang sengaja katanya tidak diisi lah begitu agar pengawasannya kurang begitu. Nah kemudian ada dinas-dinas tertentu yang dinilai basah diisi begitu. Nah kemudian ada hal-hal lain yang katanya ada yang langsung dari staf jadi kasubag dan sebagainya. Nah menurut Ketua gimana sih sebenarnya kalau Ketua kan udah beberapa periode, udah berbagai komisi juga. Memandang hal ini seperti apa itu? Ya saya belum menugaskan Komisi 1 untuk menganalisa data yang kemarin itu, yang 250. Dan BKPSDM juga belum memberikan datanya ke DPRD. Tidak ada tembusan? Iya, katanya sih ada, tapi nembusin kemana kan saya nggak tahu juga. Oke. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Bayu tadi, ya datanya kita perlu verifikasi dan validasi. Jangan-jangan namanya nggak tahu juga ya Ketua? Nah, kalau nama kan saya bukan BKPSDM. Oh gitu ya? Ya mungkin BKPSDM yang tahu kalau DPRD itu mengawasi. Apakah mutasi rotasi ini berkaitan dengan daftar urut kepangkatan, kemudian juga berkaitan dengan aturan yang ada. Ya, kan sudah dilakukan open bidding, ya kan, kemudian juga dilakukan penilaian kinerja. Ya, kita lihat saja. Ya, apakah mutasi rotasi ini sudah disegarkan makin baik kinerjanya ya atau melemahkan kinerja birokrasi. Terlihat berapa bulan kira-kira Ketua? Ini bisa jadi bagus, bisa jadi jelek kan namanya juga. Kan tadi Mas Bayu udah bilang, ini ukurannya tuh pendapatan. Oke, satu. Ukurannya tentang realisasi belanja. Pelayanan kesehatan. Pelayanan. Nah, ini nanti publik akan menilai kepuasan kerja seluruh aparatur Kota Bekasi ini. Nanti kan ada setiap tahun kan ada penilaian kinerja. Oke. Jadi rekan halo ya bahwa Bekasi itu luar biasa. Ada yang sepakat wali kota punya keberanian, tapi ada yang rada-rada jedes juga ya, banyak sekali begitu. Dan ada juga yang menilai seperti Ketua, kita lihat aja hasilnya begitu ya. Tapi tembusannya nyatanya nggak sampai ke DPRD begitu ya. Mungkin udah bisa jalan sendiri ya eksekutifnya begitu. Nah Ketua terkait dengan Ketua yang suka ke lapangan, kemarin saya lihat Ketua juga di Pejuang ya Bekasi Utara.
kemudian di Medan Satria pembangunan juga sudah lumayan bagus. Nah, konsep-konsep yang diberlakukan oleh gubernur salah satunya adalah bagaimana kali-kali di Bekasi ini bangunannya diselesaikan begitu. Nah, tapi sampai saat ini yang kemarin diselesaikan belum ada tindak lanjut, Ketua. Ketua bisa sedikit dong bagaimana sih ini rencana pembangunan yang notabene menjadi salah satu hal yang diharapkan oleh warga masyarakat. Bekasi tidak ada tempat atau sedikit tempat buat bisa nongkrong-nongkrong begitu, Ketua. Ya itu nanti kan kita lihat perencanaan pembangunan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Karena ini kan kemarin itu kan temanya tema banjir pada waktu lalu sehingga gubernur memberikan eskavator ya untuk dilakukan pengurukan. Oke. Nah kemudian satu hal terakhir yang Ketua, bagaimana kira-kira di ramuan APBD 2026 ke depan ini bisa minimal lah dari target yang sudah ditetapkan ini bisa selesai terkait dengan banjir, pendidikan dan hal lainnya. Karena memang keterbatasan tadi dan apalagi kalau dispendanya itu tidak sampai angka yang sudah ditetapkan gitu. Artinya kan harus dikurangi juga nih. Jangan-jangan nilai APBD-nya 7,2 hanya angka, padahal nanti penerapannya atau jalan proyeknya jalan hanya sekitar nilainya kurang dari 5 triliun. Karena itu kan bisa saja bilangnya tidak terserap dan sebagainya, Tuan. Ya itu kita serahkan ke pemerintah daerah itu. Serahkan. Kinerjanya seperti apa. Oke. Dan rekan halo itu, jadi kuncinya adalah Ketua DPRD mengatakan bahwa mau merit system kayak mau tidak pakai sistem, yang penting hasilnya untuk warga masyarakat. Kita lihat nanti salah satunya bagaimana pendapatan asli daerah tercapai atau tidak. Ketua, terima kasih Ketua. Mudah-mudahan ini menjadi penerangan juga bagi masyarakat. Intinya rekan halo ya, kalau ingin menyampaikan aspirasi ya di DPRD bisa langsung nggak Ketua Dewan? Boleh, silakan. Boleh silakan. Terakhir mungkin ada hal yang ingin disampaikan ke warga Bekasi atau warga halo? Ya saya kira hari ini kita hadir dan hidup di Kota Bekasi ini tentunya banyak perubahan-perubahan dan perkembangan. Dan mari jaga Kota Bekasi ini yang sudah bagus, kondusif ya. Mari kita saling sinergi, saling support. Ya, pemerintah daerah tetap diawasi oleh DPRD dalam kerja-kerjanya dan DPRD punya alat kelengkapan DPRD untuk mengawasi jalannya pemerintah daerah dari Komisi 1 sampai Komisi 4. Oke. Satu kalimat terakhir ini buruh menuntut 15%. Apa yang disampaikan? Ya kita tunggu dari pemerintah daerah seperti apa kajian hidup layak di Kota Bekasi ini. Sehingga pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang sangat bijak dan berpihak untuk buruh. Baik. Terima kasih Ketua. Selamat kembali bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.